Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya Praktikum Sistem Informasi Manajemen dengan tema Sistem Rental Alat Berat. Langsung saja masuk. Kita pertama itu membuat database dengan nama uas.praksim_iki menggunakannya. Selanjutnya ada struktur tabel. Di sini pertama itu ada tabel kategori alat. Tabel ini adalah tabel paling sederhana yang berfungsi sebagai referensi. Kolom nama kategori diberi constraint, ini diberi constraint unik sehingga tidak bisa ada dua kategori dengan nama yang sama. Perbari key di kategori ID akan menjadi acuan plugin key pada tabel alat berat. Selanjutnya ada tabel alat berat. Di sini ada beberapa hal menarik. Pertama itu ada enum di kolom kondisi membatasi irisan, hanya ada 3 pilihan yang valid. Enum ini ada baik, sangat baik dan rusak. Yang kedua itu ada check constraint pada harga sewa harian dan deposit untuk memastikan nilainya selalu lebih dari 0. Sehingga tidak mungkin ada alat dengan harga 0 yang lolos masuk database. Ketiga itu ada plugin key kategori alat dengan one update kesadat memastikan konsistensi data saat ID kategori berubah. Ini ada tabel client. Di sini tabel client menyimpan 8 data perusahaan pelanggan aktif. Kolom email diberi constraint unik karena sehingga tidak ada duplikasi email. Maksudnya ada kolom total sewa mencatat berapa kali klien tersebut pernah menyewa berguna untuk analisis loyalitas klien. Selanjutnya ada tabel pegawai. Di sini ada tabel ini menyimpan data 8 pegawai dari berbagai jabatan. Pada kolom status menggunakan enum. Ini hanya bisa diisi dengan aktif ataupun non aktif pegawai tersebut. Selanjutnya ada tabel yang kelima, itu transaksi sewa. Ini tabel pelengkap constraint di seluruh database. Ada 3 plugin key sekaligus ke alat berat, tabel client dan tabel pegawai. Menjadikan tabel ini titik pusat relasi sistem. Sehingga setiap kontrak punya identitas unik yang mudah dilacak. Kolom metode dibayar hanya menerima 3 nilai iaitu cash, debit dan transfer. Begitu juga dengan satu sewa ke enum juga. Selanjutnya langsung masuk ke input data dari Excel. Di sini kita cara menginputnya tu kita contohkan di tabel kategori alat. Setelah membuat struktur tabelnya, kita akan masuk ke dalam schemas, lalu kita tekan tabel, lalu kita tekan klik kanan, lalu kita import saja datanya. Setelah kita pisahkan dari tabel ini, di set ini kita pisahkan jadi satu tabel iaitu kategori alat. Langsung kita browse, next dan mendapatkan hasilnya. Contohnya seperti ini. Langsung kita jalankan. Okey, langsung masuk ke bahagian query analytic. Okey, langsung masuk ke bahagian query analytic. Query pertama itu ada join multi table, laporan lengkap transaksi sewa. Di sini kita menggunakan inner join 4 kali. Perhatikan cara kita join kategori alat tidak langsung dari transaksi, melainkan melalui alat berat dulu. Ini disebut chain join mengikuti alurasi virgin key yang telah kita buat. Hasilnya satu baris untuk setiap transaksi dengan informasi lengkap di semua tabel terkait. Kita run ya. Inilah transaksi lengkapnya. Okey. Masuk ke query kedua iaitu group by plus agregasi. Di sini ada untuk melihat total pendapatan dan jumlah transaksi per kategori alat. Kita gunakan group by untuk merangkum semua transaksi berdasarkan kategori alat. Ada 5 fungsi agregasi yang kita pakai sekaligus, iaitu count untuk jumlah transaksi, sum untuk total hari dan total pendapatan, round gross average untuk melihat rata yang dibulatkan, dan max untuk melihat nilai terbesar. Dari hasil ini kita bisa tahu kategori crane menghasilkan pendapatan tertinggi karena harga sewanya paling mahal. Okey, kita lihat sini ya, crane ya. Mendapatkan total pendapatan tertinggi iaitu sekitar 310 juta. Okey, lanjut ke query ketiga. Itu ada case when. Di mana kita menggunakan dua case when dalam satu query. Yang pertama menghasilkan nilai kontrak menjadi 3 tier. Kontrak besar di atas 50 juta, kontrak menengah 20-50 juta dan kontrak kecil di bawah 20 juta. Yang kedua mengubah nilai unum satu sewa menjadi keterangan yang lebih deskriptif untuk laporan. Ini teknik sangat berguna untuk membuat output SQL lebih mudah dibaca manajemen. Di sini ya. Inilah hasilnya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke query yang keempat.
iaitu subquery di where. Ini untuk melihat alat yang pernah disewa dengan nilai di atas rata-rata. Okey. Kita lihat di sini. Ini contoh subquery 2 tingkat. Nested subquery. Subquery paling dalam menghitung rata-rata total bayar ID dari semua transaksi. Subquery tengah mencari alat ID yang pernah menghasilkan transaksi di atas rata itu. Kemudian query utama menampilkan detail alat-alat tersebut. Yang hasilnya kita tahu alat-alat mana yang paling bernilai tinggi di pasar rental. Inilah alat-alat bernilai tinggi ya. Itu juga crane labor 40 ton. Okey. Selanjutnya kita masuk ke query kelima, left join atau anti join. Di sini pola anti join adalah teknik klasik SQL untuk menemukan data yang tidak punya pasangan di tabel lain. Caranya left join ke transaksi sewa, sehingga semua alat tetap dimunculkan yang belum pernah disewa. Lalu lihat where sewa, di mana is null untuk mengambil hanya tidak punya rekod transaksi. Ini berguna untuk audit inventaris, alat di mana perlu dipromosikan karena selama ini alat tidak pernah disewa. Asalnya di sini. Yang berarti tidak ada alat yang belum pernah disewa gitu. Kerana tabel kosong. Kita masuk ke query 6. Query ini iaitu subquery di from untuk melihat clan dengan total transaksi di atas rata-rata semua clan. Okey, query ini menggunakan subquery dalam klausa from, sering disebut derived table atau infant view. Subquery dalam from menghasilkan tabel sementara bernama ringkasan yang kemudian difilter lebih lanjut di where di luar. Kita lihat. Teknik ini sangat powerful kerana kita bisa melakukan agregasi bertingkat dan tidak bisa menggunakan dilakukan dengan where biasa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke query ke-7 iaitu correlated subquery deselect untuk melihat semua tabel serta total pendapatan yang dihasilkan. Okey, ini jenis subquery yang sangat unik. Correlated subquery iaitu subquery yang berada di dalam select dan menunjuk kembali ke tabel di query luar. Query ini dieksekusi satu kali untuk setiap baris. Hasilnya kita mendapatkan total transaksi dan total pendapatan per alat secara dinamis. Juga fungsi kualase yang mengganti nilai 0 dengan 0 agar alat yang belum disewa tetap menampilkan angka bukan 0. Ini hasilnya. Selanjutnya langsung kita masuk ke query ke-8, iaitu ada group by plus case when. Analisis performa pegawai dengan jumlah transaksi dan nilai yang ditangani. Okey. Query ini menggabungkan left join, where, group by, agregasi dan case when dalam suatu query. Left join digunakan kerana kita ingin semua pegawai akan tampil termasuk pernah menangani transaksi. Where sebelum group by memfilter hanya pegawai aktif, case when dan select yang bisa menggunakan agregasi sesuatu yang tidak bisa dilakukan di where biasa. Ini hasilnya. Ini. Masuk ke query yang ke-9, left join plus group by. Semua clan termasuk yang belum pernah. Itu untuk melihat semua clan termasuk belum pernah bertransaksi. Di sini query ini adalah contoh terbaik kombinasi left join dan group by. Left join memastikan semua clan tampil, bahkan yang belum pernah bertransaksi sekalipun akan muncul dengan jumlah 0. Case when kemudian memberikan label segmen belum ada transaksi, clan baru dan clan. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke query terakhir iaitu multi join plus group by plus case when untuk melihat laporan performa alat per kategori dengan status utilisasi. Query penutup ini adalah query yang paling komprehensif, menggabungkan seluruh konsep multi left join 2 kali, selanjutnya ada bertingkat 2 kali bertingkat mulai dari kategori alat transaksi. Consistence ini untuk menangani nilai 0 dan case when untuk klasifikasi tingkat utilisasi. Hasilnya dapat dari sini. Hasilnya adalah ini. Baiklah sekalian, sekian presentasi dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.